Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah kajian ketarjian Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji dan mendalami seputar putusan dan fatwa tarjih Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah untuk pagi ini kita akan mengkaji tentang kaifiyah salat tatawwu atau salat sunnah yang merupakan putusan Sidoarjo tahun 1968 yang ada di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 atau HPT lama. Di sana ada kitab yang disebut dengan Kitabu Sholawati at-Tatawwu, kitab solat-solat tatawwu atau solat sunnah. Jadi sunnah dalam arti ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah dalam terminologi fikih dalam artian sesuatu yang pelakunya itu diberi pahala dan yang meninggalkan itu tidak disiksa. Di Muhammadiyah sering menggunakan istilah tatawwu. Sering menggunakan istilah apa? Tatawwu. Ya, meskipun sholat sunnah itu ada varian penamaannya. Yang paling populer yaitu sholat sunnah sendiri. Ada yang menyebut sholat nafilah, ada yang menyebut sholat tatawwu, dan yang lainnya. Semua maknanya apa? Sama, yaitu ibadah sholat yang zada alal faraid, yang di luar sholat-sholat apa? Yang wajib. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, ada beberapa tuntunan tentang kaifiyah bagaimana kita melaksanakan sholat sunnah. Tapi sebelumnya ada kaidah yang penting untuk kita pahami. Kaidah tersebut berbunyi an-naflu awsa'u minal fardi. Apa Pak Bu? An-naflu awsa'u minal fardi. Ibadah yang sunnah itu lebih luas daripada ibadah yang wajib. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah yang sunnah secara spesifik berkaitan dengan sholat tatawwu itu ada kemudahan. Ada apa? Kemudahan, yaitu at-taisir dalam pelaksanaannya, lebih fleksibel. Ya, misalnya sholat sunnah itu nanti bisa dilakukan dengan duduk, meskipun orang itu mampu untuk berdiri. Kalau sholat wajib tidak boleh. Selama kita masih mampu untuk berdiri, maka tidak boleh melakukannya dengan duduk. Kenapa kok sholat sunnah itu lebih mudah? Karena sholat sunnah itu jumlahnya lebih banyak daripada sholat wajib. Betul atau enggak Pak Bu? Betul.
Salat wajib dalam satu hari satu malam itu berapa rakaat? Berapa? 17. Kita coba lihat di selain salat wajib ada salat ar-rawatib. Salat ar-rawatib itu salat at-tabi'ah lil faraid. Salat yang mengikuti salat wajib. Kalau dilakukan sebelum salat wajib disebut qobliyah. Kalau dilakukan setelah salat wajib disebut apa? Ba'diyah. Salat rawatib sehari semalam itu ada berapa rakaat, Pak Bu? Pernah jenengan hitung? Ada berapa rakaat? Berapa? Berapa? 12. Yang lainnya jawabannya? Berapa? Berapa Bu? Kalau nggak tahu bisa searching Google. Kita ujiannya open books gitu. Bebas, boleh apa? Searching Google, tanya Syekh Google atau Mbah Google atau Kiai Google atau Mas Google. Gitu. Salat rawatib itu jumlahnya lebih dari 17 rakaat, Pak. Baik yang muakkadah maupun ghairu muakkadah dalam sehari semalam. Misalnya sebelum subuh itu 2 rakaat. Setelah zuhur, setelah subuh ada? Tidak ada. Yang ada qobliyah subuh. Salat zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Jenengan ambil rakaat maksimalnya. Kalau sebelum zuhur berapa rakaat? 4. Maksimalnya. Meskipun boleh 2, boleh 4. Berarti kan tadi 2 tambah 4, 6. Terus ba'diyah zuhur ada berapa? Enggak, ambil jumlah rakaat yang maksimal 4. Meskipun yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Berarti tadi 6 tambah 4 10. Sekarang asar, qobliyah asar ada? Ada. Berapa rakaat? Maksimal 4, Pak. 4. Ada hadisnya Nabi meminta supaya Allah memberikan rahmat orang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri. Nabi meminta supaya Allah memberikan rahmat orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Berarti dari 10 tambah 4 14. Maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah? Ada. Qobliyah maghrib berapa rakaat? 2. Berarti tadi 14 tambah 2 16. Ba'diyah maghrib 2. Berarti berapa? 18. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah? Ba'diyah berapa, Bu? Ba'diyahnya berapa? Ada 2. Tapi kalau ditarjih kita ada 4. Tapi mazhab Syafi'i hanya 2. Memang hadis yang mengatakan 4 itu terjadi 2 penafsiran. Apakah yang 4 itu sholat lailnya Nabi atau ba'diyah isya? Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i cukup 2. Tapi kalau ditarjih, nanti jenengan lihat di putusan Sidoarjo 1968 itu dimasukkan ba'diyah isya menjadi 4 rakaat. Jadi kalau 4 2 kan jumlahnya betul ya. Jadi kan 18 tambah 4 22. Tapi kalau kita katakan 2 berarti baru 20. Terus yang menjadi perbedaan atau perdebatan lagi qobliyah isya. Ada atau enggak? Ada atau enggak, Pak Bu? Ada atau enggak? Enggak ada. Yang bilang enggak, apa argumentasinya? Yang bilang ada, apa argumentasinya?
Ada yang mengatakan ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak ada, memang tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan secara spesifik qobliyah isya. Yang mengatakan ada pakai dalil keumuman dari apa yang disampaikan oleh Nabi atau yang disabdakan oleh Nabi. Nabi bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Setiap ada adzan dan iqamat, di situ ada salat. Salat Isya itu ada adzan dan iqamatnya atau enggak, Pak Bu? Ada, berarti ada dua salat, ada dua rakaat. Kalau kita masukkan berarti kan 22. Betul kan? Kalau mengikuti pandangannya tarjih ba'diyah Isya 4, berarti 24. Bisa dipahami ya? Salat wajib berapa rakaat? 17. Dari 22 rakaat atau 24 rakaat, kalau saya sebut 24 berarti menghitung setelah Isya 4 rakaat. Kalau 22 berarti 2 rakaat. Itu yang muakkadah berapa, Pak Bu? Muakkadah itu yang selalu dilakukan oleh Nabi. 12, 10. Jenengan kok suka berbeda toh, Pak? 10 atau 12? Pilih yang banyak atau pilih yang sedikit? Sedikit ya. Ibu-ibunya suka banyak. Yang bilang 10 itu berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar. Kata beliau, hafidtu minan nabi asyra rakaatin. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah apa? Zuhur. Berarti yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Bisa dipahami ya? Sebelum zuhur, kalau yang versi 10 itu yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Ba'diyah zuhur juga semacam itu. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baiti, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumah Rasulullah. Berarti yang muakkadah ba'diyah apa? Maghrib. Yang qabliyah maghrib ghairu muakkadah. Bisa dipahami ya? Berarti tadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, berarti kan 4 toh ya. Sekarang 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baiti, dan 2 rakaat setelah isya di rumah Rasulullah. Berarti yang qabliyah isya ghairu muakkadah. Berarti sudah berapa, Pak? Bu? Sudah 8. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ba'diyah subuh ada, Pak, Bu? Enggak ada. Yang ada apa? Qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu salat rawatib yang muakkadah yang paling afdol. Yang paling apa? Afdol. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ada 2 salat sunnah yang Nabi selalu menjaganya, baik dalam keadaan mukim atau safar bepergian, yaitu yang pertama salat witir, yang kedua salat qabliyah subuh, yang Nabi mengatakan raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di dunia, atau segala isi dunia. Isi dunia apa, Pak, Bu? Wanita langsung, Pak ya. Itu yang punya, Pak. Jadi melakukan 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala apa? Isinya. Berarti mencukupkan 2 rakaat fajar.
Pantesan suwe, Pak. Maksudnya bukan gitu, Pak. Rakaat al-fajri wong ustaz kok diulangi piye? Maksudnya rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Waktu kita bekerja itu kan siang. Siang itu diawali dari terbit fajar. Ketika kita beraktivitas mencari kehidupan dunia, itu sebaiknya diawali dengan melakukan apa? Ibadah. Sehingga kalau jenengan membuka pagi dengan ibadah, berarti apa, Pak? Menunjukkan itu sebagai upaya mencari berkah dalam mencari kehidupan. Ada yang menafsirkan gitu, Pak, maksudnya. Supaya kita mengawali hari itu dengan ibadah. Ingat Allah dulu, jangan langsung ingat kerja. Gitu. Ya, kalau jenengan habis tidur, pertama kali yang diingat apa, Pak Bu? HP. Enggak apa-apa ingat HP, tapi lihat. Enggak, Pak. Lihat jamnya, kemudian kita melakukan apa? Sholat. Dengan pastikan ya, bangunnya itu kesiangan atau pas itu. Sing secara umum ya kesiangan ya. Nah, kembali ke tadi ya. Berarti kesimpulannya hadis Abdullah ibn Umar bilang 10 yang apa? Yang muakkad. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis Ummu Habibah Ummul Mukminin, di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata raq'atan fi yaumin wa lailatin." Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam. Berarti kan di sini 12, tapi di hadis Abdullah bin Umar berapa? 10. Itu perbedaannya hanya menghitung sebelum duhur itu 4 atau 2. Kalau di hadis Ummu Habibah itu arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur. Tapi kalau di hadis Abdullah ibn Umar itu rakaataini qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur. Oleh sebab itu di sini disimpulkan yang muakkadah itu 12. Kata Nabi, bagaimana janjinya? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini janjinya Nabi, bahwasanya Allah akan membangunkan untuknya apa? Rumah di surga. Berarti kredit rumah, investasi masa depan itu dengan apa, Pak Bu? Menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam. Selain sholat wajib. Mudah atau enggak, Pak Bu? Udah atau enggak? Ini investasi akhirat ini. Jadi kredit rumahnya semacam itu ya. Ini jenengan nggak sampai 12 kan berarti kreditnya nggak lunas-lunas itu. Nah, terus kalau yang tidak sholat 12 rakaat, apakah nanti di surga nggak punya rumah? Punya atau nggak, Pak Bu? Mosok ning surga jek nek istilah ngempel gitu, Pak. Ngekos. Kontrak itu, Pak. Maksudnya gitu atau enggak? Enggak juga, Pak. Maksudnya di sini yang menjaga 12 rakaat itu kalau punya rumah di surga itu tidak mungkin masuk neraka. Potensi masuk surganya lebih besar daripada yang sholatnya itu hanya sholat wajib saja atau sunnahnya dilakukan tapi tidak sampai 12 rakaat itu. Maksudnya semacam itu. Nah, ini contoh kalau ibadah sunnah itu lebih banyak daripada yang wajib. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita sekarang bahas
Jam berapa Pak? Sudah jam 10 ya? Padahal saya baru muqaddimah ini. Kira-kira jam 12 ini selesainya. Maksudnya sesuai sing kesel pembicaranya atau sing mendengarkan Pak? Umumnya sing kesel sing rungok Pak. Nek sing ngomong gak kesel, meskipun kesel ngakune gak kesel. Nah, yang pertama, sholat sunnah itu anjurannya lebih baik dilakukan di rumah Pak. Itu yang pertama. Sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Dasarnya apa? Dalam hadis Zaid ibn Thabit muttafaqun alaih, Nabi bersabda, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Berarti kalau sholat sunnah lebih baik di rumah. Kalau sholat wajib lebih baik di masjid. Kenapa di masjid? Karena sholat wajib itu yang terbaik dilakukan secara berjamaah. Nabi bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan perbandingan 1:27 derajat. Tapi kan bisa juga Pak Bu, di rumah suami istri berjamaah. Jenengan lakukan Pak. Suami jenengan jadi imam di rumah juga Bu? Imam sholat atau imam rumah tangga Bu? Dua-duanya. Nah, kalau seorang sholat berjamaah di rumah dengan sholat berjamaah di masjid, lebih baik mana? Lebih baik di masjid. Itu konteksnya sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ada orang yang menjaga sholat wajib 5 waktu di masjid. Bagus Pak. Tapi rumahnya sama sekali tidak dibuat sholat qobliyah ba'diyah di masjid. Semua sholatnya apa? Di masjid. Sehingga rumah itu tidak pernah digunakan untuk sholat. Baik atau enggak Pak Bu itu? Baik atau enggak? Tapi timbang belas gak sholat Pak. Itu baik, tapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik apa? Memberikan kesempatan rumahnya sebagai tempat sholat. Di hadis yang lain Nabi memberikan taklil Pak, alasan kenapa seseorang itu dianjurkan sholat sunnah di rumah. Nabi bersabda, ij'alu fi sholatikum min buyutikum wala tattakhiduha kubura. Jadikanlah sholatmu itu di rumah, jangan engkau menjadikan apa? Kuburan. Berarti rumah yang tidak pernah dibuat sholat itu digambarkan Nabi sebagai apa Pak? Kuburan. Kuburan itu tempat sholat atau enggak? Tempat sholat atau enggak? Tidak. Wong Nabi sendiri bersabda, wala tusallu ilal kubur. Janganlah kamu sholat di kuburan. Kalau kita mendengar kuburan itu tempat yang identik dengan apa Pak Bu? Orang mati Bu. Ya jelas lah. Enggak, suasana kuburan itu apa? Atmosfernya bagaimana? Menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Kenapa Pak Bu? Enggak, kenapa kok menyeramkan? Ada apa di situ? Ada apa? Ada apa? Sepi. Jadi kuburan itu identik dengan tempat yang sepi. Wong tidak pernah di oh kalau mana ramai. Mangan itu ibadah atau enggak? Wong Nabi sendiri tidak boleh menjadikan kuburan itu tempat
ibadah. Wala tusallu ilal kubur, janganlah kamu sholat di kuburan, kecuali kalau jenengan misalnya takziah, mayitnya sudah apa? Disolatkan. Jenengan misalnya kan mayitnya sudah disolatkan, jenengan nggak ikut sholat berjamaah nggak apa-apa. Biasanya dikasih kesempatan sholat sendirian. Tapi di sini kasusnya mayitnya sudah dikuburkan atau dimakamkan, masih ada kesunahan untuk sholat atau enggak? Masih. Itu disebut as-sholatu alal qabri, sholat di kuburan. Tapi itu kasusnya mensolatkan orang mati. Tapi kalau seseorang melakukan sholat di kuburan, sholat sunnah, sholat hajat dan seterusnya. Sekarang ramai itu juga tuh Pak, orang sholat hajat di kuburan. Kan biar mendapatkan berkah. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Bertentangan dengan yang pertama, hadis yang kita baca tadi, wala tusallu ilal kubur. Seorang itu tidak boleh sholat di kuburan. Dan Nabi bersabda apa? Wala taj'alu buyutakum kuburo. Janganlah engkau menjadikan rumahmu itu kuburan, dalam artian rumah yang tidak digunakan untuk sholat. Kuburan itu identik dengan dua tadi. Yang pertama sepi, yang kedua angker. Berarti rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat itu sepi Pak Bu. Tapi sepi secara fisik atau sepi secara spiritual? Nek secara fisik jelas ramai Pak fisik. Kalau ada enggak, kan ada istri, ada anak. Kalau anaknya kecil banyak itu pasti ramai. Tetangga juga main, ramai itu. Apalagi temannya banyak itu. Maksudnya di sini sepi secara spiritual. Kosong nilai-nilai spiritual karena tidak pernah digunakan untuk sholat. Yang kedua anggar. Kenapa anggar? Banyak setannya kan itu Pak Bu. Ya karena rumahnya tidak pernah digunakan untuk sholat. Dan salah satu surat yang kita bisa baca untuk mengusir setan dari rumah itu surat apa Pak Bu? Surah Al-Baqarah. Berarti kalau jenengan pingin memiliki cara untuk menangkal setan supaya tidak nyaman di rumahnya jenengan, sering dibacakan surah apa? Al-Baqarah. Tapi dibaca Pak Bu. Enggak cukup jenengan beli Al-Qur'an ditaruh di almari, itu enggak cukup ya. Damar Raja juga enggak cukup. Rumahnya diwur-wuri uyah juga enggak cukup itu. Maksudnya apa? Dibacakan Al-Qur'an. Sehingga kalau kita menghiasi rumah kita dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran, menjadikan nuansa spiritual rumah kita itu semakin apa? Ramai. Malaikat apa? Suka untuk berziarah. Setan lari gitu. Itu maksudnya ya. Makanya Nabi mengatakan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Yang berikutnya Pak Bu, ini yang paling penting, ada nilai edukasi. Anak itu kan penting diperkenalkan sholat sejak usia dini. Nabi mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Kalau anak 7 tahun itu sudah orang tua sudah disuruh apa Pak Bu? Mulai untuk memerintahkan sholat. Kalau orang tua hanya memerintah, tidak mengasih contoh, giving good example, itu kira-kira efektif atau enggak? Tidak. Anak itu butuh role model, butuh contoh yang konkret.
Orang tuanya menyuruh anaknya untuk sholat, tapi dia sendiri tidak pernah menampakkan sholatnya di rumah, selalu di masjid. Bukan berarti orang tuanya enggak soleh Pak Bu. Kan ada dua kan. Yang pertama ada orang tua yang memang dia enggak soleh, tapi masih baik menginginkan anaknya soleh. Dia merintah anaknya, nak sholat budal ning masjid, tapi dia jigrang rokok-rokokan ning kursi Pak. Anaknya berangkat. Secara umum tidak, bapakku ora budal kok, masa aku budal. Yang kedua, orang tuanya rajin di masjid, tapi masalahnya di rumah tidak pernah ngasih contoh sholat, sehingga anaknya tidak pernah tahu kalau orang tuanya apa? Sholat. Meskipun faktanya selalu sholat, cumanya sholatnya selalu di masjid. Oleh sebab itu sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat sunnah itu salah satu kaifiyahnya itu boleh dilakukan dengan duduk, meskipun jenengan mampu untuk berdiri. Tapi kalau sholat wajib, boleh atau tidak seseorang melakukan sholat wajib, dia mampu berdiri tapi dilakukan dengan duduk, boleh atau enggak Pak Bu? Tidak, karena Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Salat wajib itu harus dilakukan wa qumu, dan berdirilah. Sehingga qiyam, berdiri itu menjadi rukun salat. Menjadi apa? Rukun salat. Tapi bagi yang mampu. Dalam hadis Imran ibn Husain ya, ketika Imran ibn Husain itu kena penyakit bawasir. Bawasir itu penyakit ambien. Dia konsultasi kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab, sholli qa'iman, sholalah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu duduk. Fa illam tastati fa ala janbin, kalau enggak bisa dalam keadaan berbaring. Berbaring bagaimana? Dengan lambung yang kanan. Kanan Pak. Berarti kalau kiblat kita di timur, berarti posisi kepalanya di mana? Di utara. Tapi kalau agak susah di selatan. Kalau enggak bisa mustalqian. Mustalqian itu terlentang. Terlentang itu dua kakinya di arah kiblat, kepalanya dikasih apa? Bantal supaya bisa menghadap kiblat. Kalau enggak bisa sholat dengan terlentang, tadi kan urutannya apa? Berdiri, duduk, berbaring, terlentang. Kalau enggak bisa terlentang, sholat dengan apa? Dengan isyaratnya, dengan mengedipkan mata. Kalau enggak bisa sholat dengan mengedipkan mata, disolati Pak? Belum selesai. Sholat dengan apa? Dengan hati. Kalau tidak bisa dengan hati, nah itu baru disolati Pak. Itu konteksnya sholat apa? Wajib. Tapi kalau sholat sunnah, jenengan kalau melakukan sholat sunnah meskipun mampu berdiri, itu boleh duduk. Boleh duduk Bu, Pak. Misalnya sholat id duduk, sholat qobliyah ba'diyah duduk, tarawih duduk, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau masih kuat berdiri dan enggak capek, lebih baik apa? Berdiri. Nabi bersabda, in shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Kalau seorang itu sholat dengan duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala orang sholat berdiri. Berarti kalau sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan apa? Duduk meskipun mampu berdiri. Itu sholat apa? Sunnah, ada kemudahan. Dan Nabi itu
Kalau lagi capek, sholat lailnya itu dengan duduk. Dengan apa? Duduk. Karena Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sholat malam, Bu. Kan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Sehingga sholat tahajud itu wajib bagi Nabi. Ketika Nabi capek melakukan, beliau lakukan dengan duduk. Dan boleh juga sholat sunnah itu dilakukan setengah duduk, setengah berdiri. Yang dilakukan Nabi, Pak Bu, sholatnya Nabi itu kan kalau sholat malam panjang. Beliau awali dengan duduk dulu. Allahu Akbar, duduk, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat. Nanti kalau suratnya itu tinggal 30 ayat atau 40 ayat, beliau baru berdiri. Menunjukkan sudah mendekati rukuk. Tinggal berapa? 30 atau 40 ayat. Panjang atau enggak, Pak Bu? Masih panjang ya kalau, tapi menurut Nabi itu tinggal sebentar. Berarti saking panjangnya sholatnya Nabi. Sholatnya Nabi, sholat malam itu Al-Baqarah, kemudian apa? Ali Imran. Kadang belum rukuk, Pak. Sehingga kalau tinggal 30 atau 40 ayat itu baru berdiri. Tapi kita sholat kita enggak mungkin 40-30 ayat itu kan cukup apa? Cukup lama. Ya, sehingga di sini sholat sunnah itu ada fleksibilitas atau kemudahan atau taisir atau the easiness, yaitu kemudian. Yang terakhir sebelum saya tutup, Pak Bu, sholat sunnah itu boleh dilakukan tanpa menghadap kiblat. Tanpa apa? Menghadap kiblat. Beda dengan sholat wajib, harus dilakukan dengan menghadap kiblat. Tapi belum, Pak, saya belum selesai. Syaratnya itu fis safar, dalam bepergian. Nek jenengan bepergian mau tarawih enggak apa-apa dalam posisi tidak menghadap kiblat. Belum selesai. Hah? Enggak, maksudnya boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan safar itu. Nah, kalau Nabi mau melakukan sholat sunnah, Nabi melakukan witir. Secara umum witirnya Nabi itu sering dilakukan alal ba'ir. Ba'ir itu apa? Unta. Ketika Nabi ingin sholat sunnah dalam keadaan bepergian, itu Nabi tidak turun dari unta, Pak. Tapi kadang-kadang istaqbala binaqatihi al-qiblah, menghadapkan untanya ke kiblat, terus Allahu Akbar, terus mengikuti arah unta. Itu kalau dalam bepergian. Tapi kalau sholat wajib menghadap kiblat. Tapi kalau jenengan naik transportasi umum, misalnya apa? Bis, kereta, pesawat, mau melakukan sholat wajib, apakah harus menghadap kiblat, Pak Bu? Wajib atau enggak? Tidak wajib. Misalnya jenengan naik bis, mau sholat, bilang ke Pak kondektur atau Pak supir, Pak, bisa aduh kulon lah. Atau Pak, saya mau cari masjid, tolong ditunggu sebentar ya, tolong turunkan saya. Pasti sama supirnya diturunkan itu. Setelah itu tinggal lah. Jadi kalau di transportasi umum jenengan sholat sesuai dengan posisi atau arah jenengan berjalan. Tapi kalau jenengan menggunakan kendaraan pribadi, sepeda motor, mobil, itu kalau jenengan mau melakukan sholat wajib nggak boleh mengikut di dalam kendaraan, tapi harus cari tempat sholat, Pak, di SPBU atau masjid yang terdekat gitu. Tapi kalau dalam situasi jenengan mengejar keberangkatan pesawat naik mobil, waktu sholatnya mepet, Pak, kalau nanti cari masjid tidak memungkinkan, boleh atau enggak sholat di dalam masjid? Ini mobil pribadi loh, bukan transportasi umum.
Boleh Pak, karena itu dalam keadaan terpaksa atau darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Jadi ini yang ketiga, sholat sunnah itu kalau di dalam perjalanan boleh dilakukan tanpa menghadap kiblat. Tapi kalau jenengan dari rumah ke masjid, ba'diyahnya bisa atau enggak Pak Bu? Atau qobliyahnya dilakukan dengan naik sepeda motor? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu belum disebut musafir. Jadi belum bisa disebut apa? Musafir. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan atau enggak ini? Ada pertanyaan Pak Bu? Oke, monggo Pak. Itu dalam mazhab Syafi'i Pak, tapi konteksnya tidak seperti itu ya. Salat dihormatil waktu, ini penting Pak Bu. Salat untuk menghormati waktu itu bagi faqidu at-tahurain, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci. Yang pertama air, yang kedua debu. Kalau jenengan dalam situasi yang tidak bisa pakai air, tidak bisa pakai apa? Debu, maksudnya nggak bisa berwudu, nggak bisa apa? Tayamum. Misalnya ada orang yang diikat gitu. Waktu sholat tiba, bisa wudu? Tidak. Bisa tayamum? Tidak. Atau naik pesawat, naik apa? Naik bis, naik kereta, bagi yang bermadzhab Syafi'i, di dalamnya nggak ada air, misalnya nggak ada air Pak, tapi secara umum sekarang ada kan gitu. Misalnya dalamnya nggak ada air. Dalam madzhab Syafi'i ketika tayamum itu harus, yang perlu dicatat Pak Bu ya, itu pakai turab tapi lahu gubar. Turab itu debu yang lahu gubar, yang punya bleduk bahasa Jawa nih, sing mabul-mabul itu loh. Kalau jenengan tayamum gini, ini enggak boleh dalam madzhab Syafi'i, karena ini enggak ada debunya. Tayamum dengan dinding enggak boleh. Sehingga orang yang terlalu fanatik terhadap madzhab Syafi'i Pak, mungkin mutawiknya jenengan itu dia bermadzhab Syafi'i itu pasti. Dianggap itu tidak mendapatkan dua alat bersuci, tidak bisa pakai air, tidak pakai bisa apa? Tayamum. Kalau tayamum pun karena debunya itu enggak meleduk apa Pak Bu bahasa Jawa ini? Debu yang enggak, ya enggak meleduk lah. Itu tidak memenuhi kriteria. Debu yang meleduk itu kayak di sawah atau di rumah yang belum tekelan itu loh. Nek disaponi kan keluar debunya kan itu. Nah itu yang boleh dibuat tayamum. Kalau ini enggak bisa Pak, ini enggak bisa. Kasus juga di rumah sakit. Orang sakit itu kalau tayamum pakai dinding enggak boleh, karena dia enggak ada apa? Debu sing mabul-mabul. Itu dalam mazhab Syafi'i. Saya ngomong ini dalam mazhab Syafi'i. Sehingga orang yang seperti itu dia harus tetap sholat. Namanya orang muslim itu datang waktu sholat ya harus menghormati waktu sholat. Makanya sholatnya disebut sholat dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Tapi sholat dihormatil waktu itu enggak memenuhi syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat apa? Harus
suci dari hadas. Dia kalau tayamumnya nggak memenuhi kriteria, wudu nggak ada air, dia tetap apa? Sholat, tapi sholatnya nanti wajib qadha setelah dia mendapatkan air atau debu sing meleduk tadi, Pak. Ini kasusnya bisa bepergian, bisa orang sakit di rumah sakit. Ini rumah sakit, masuk rumah sakit 2 minggu, Pak. Itu dianggap harus iadah, berarti ya tinggal dikali toh, Pak. 2 minggu itu 14 hari. 14 hari nanti kali 17 rakaat. Ya kan ya capek ngodoknya itu. Nanti kalau sudah sembuh dia harus kodok 2 minggu. 2 minggu ya. Berarti bisa dilakukan sholatnya double-double gitu selama 14 hari. Duhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, sampai 15 hari. Tapi beberapa ulama Syafi'iyah, Pak, termasuk Imam Nawawi mengatakan sholat bagi orang yang tidak mendapatkan alat bersuci itu sah. Imam Nawawi gitu, Pak. Kasusnya bagaimana? Aisyah itu pernah kehilangan kiladah. Kiladah itu kalung, Bu. Kalungnya Aisyah dalam suatu bepergian itu hilang. Sampai rumah Aisyah matur ke Nabi. Sama Nabi sahabat disuruh mencari. Sahabat yang mencari ini ketika mencari kalungnya Aisyah itu dia tidak mendapatkan air. Belum ada ayat tayamum. Sehingga yang ia lakukan apa? Sholat tanpa berwudu, Pak. Ketika tahu Rasulullah, sama Rasulullah tidak disuruh untuk mengulangi. Sehingga kalau kita ditarjih, cara beragama kita kan mudah gitu. Prinsipnya apa? Mudah, sehingga tayamum dengan dinding, dengan semua yang ada di atas bumi, kan tayamum itu fatayammamu sha'idan thayyiba. Sha'id itu sa'uda, itu sesuatu yang ada di atas permukaan apa? Bumi. Su'ud itu naik. Maksudnya sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, tidak harus debu. Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi itu pernah tayamum alal haid, yaitu di atas pakai apa, Pak? Haid itu apa? Tembok. Menunjukkan tayamum itu tidak harus pakai debu sing mabul-mabul, Pak. Meskipun itu yang terbaik kalau kita mendapatkan medianya. Sehingga kasus yang jenengan sampaikan itu kan menurut versi mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi sendiri itu menganggap sah, Pak. Padahal Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i itu. Apalagi kan kita beragama itu jangan sampai lah agama itu terlalu susah untuk diamalkan. Orang yang berpahaman seperti itu, jenengan ngikuti ceramah Gus Bahak, ya meskipun awake madzhab Syafi'i wis ora mungkin qadha utawa wis gak mungkin salat li hurmatil waqti. Kok salat kok double kan? Maksudnya lo gak mungkin kasusnya apa? Dalam perjalanan wis nek ning dalan gak sah salat langsung di qadha'i. Nek salat di perjalanan hurmatil waqti terus qadha kan double gitu. Menunjukkan dia merasa berat untuk menjalankan apa? Madhab. Sehingga dalam pandangan tarjih ya cukup tayamum meskipun pakai debu, apalagi dengan di pesawat kan ada air kan itu. Ya. Sehingga kalau sudah sampai bandara tidak perlu untuk diqadha'i. Mungkin itu ya kurang lebihnya, mohon maaf, kita cukupkan. Kayaknya jenengan yang enggak kesal, saya yang kesal, yes. Tadi kan kesepakatannya apa, Pak? Sak kesel sing ngomong, Pak, sing bener. Sing kesel sing ngomong. Iya tuh, Pak ya. Tapi faktanya kebalik, sing kesel sing kok.
Kita anggap cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.